Jadi peurutan itu tidak secara langsung, tapi karena keturunan. Nah itu. Dan semua tidak ada yang bisa menyembuhkan. Harus ada ketua kampung Sandar Sunda mewarisi untuk menjadi tukang urut atau tukang tetamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1.0. Dan hari ini kita lagi di rumahnya Sanak ulun. Siapa ngaran tadi? Mustaqim bin Ahmad Sahrani. Mustaqim bin Ahmad Sahrani. Biasanya kiwannya apa tuh sama? Hakim Sahrani. Hakim Sahrani. Nah, jadi Bubuan Pian pasti kenal kalau lawan si ini, apalagi kalau lagi sakit pinggang atau perlu ditotok lah, terus sakit kepala atau stroke. Nah, Sidin salah satu yang bisa untuk membantu Bubuan Pian. Dan kali ini kita bakalan ngobrol itu terkait peurutan juga, emang sambatannya lah. Nggih, peurutan. Nah, jadi kita bakalan bepandir atau bekesah ngobrol tentang peurutan. Bagaimana Sidin dapat gelar peurutannya, dan bagaimana Sidin kok bisa jadi peurutan. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pijat ya? Pijat. Bahasa kerennya message. Bahasa kerennya message. Iya, message. Message. Oke. Bahasa kerennya. Bahasa Inggrisnya maksudnya. Keren. Jadi udah Banjar kali mana menjawab. Oke. Nah, nanti di depan kami ini memang ada beberapa macam, nanti dijelaskan lawan Sidin ya. Oke, menjadi peurutan itu tidak secara langsung, tapi karena keturunan. Nah, itu bisa diceritakan? Bisa. Awalnya itu tahun 2016. Okay. Insya Allah kalau kada hilap. Okay. Kalau ada hilap 2016, saat itu lagi sakit-sakitnya kita. Terus dibawa ke pengobatan yang lain. Okay. Untuk diobati atau ditambahi lah bahasa Banjarnya lah. Dan semua tidak ada yang bisa menyembuhkan. Terus ada ketua kampung di sekitar sini lah bilang, Bapak Der, ikam ini mewarisi untuk menjadi tukang urut, tukang tetamba. Oh, jadi kayak keturunan gitu ya? Awalnya ada percaya, dan kadang hendak juga. Ada hakun jadi peurutan. Kenapa? Kenapa Bian? Ngalih kah? Pertama tuh kita begawi lah di lain. Oh iya, kayak orang biasa. Iya, kayak orang biasa, karyawan biasa. Okay. Terus kayak apa lah, mencapai orang tuh rasa. Itu yang pertama kali, 2016. Terus dibilang seperti itu, dipadahi tetua kampung untuk mahakuni lah bahasa Banjarnya itu. Ya, yang harus mau ya? Harus mau. Dan alhamdulillah seperti apa, kayak orang kelilipan. Iya, membersihkan kelilipan lah. Langsung sembuh dari sakit. Pas Pian langsung bilang iya, menjadi tukang urut, langsung sembuh. Tapi ada jeda waktunya dulu kan, berapa jam, berapa itu. Okay. Alhamdulillah langsung sehat gitu. Itu Pian keturunannya dari Kai kah, dari Nini atau dari Pedatuan? Dari Peninian. Berarti dari neneknya? Iya, kalau Nini kita tuh alhamdulillah beliau tuh bisa membuangi angin, penyamak, terus mempidarai. Oh ya, kayak kepidaraan. Iya, kepidaraan juga. Insyaallah nenek itu bisa. Yang melahirkan juga termasuk ya? Yang melahirkan juga. Yang itu. Kawa juga Sidin. Kalau patah tulang termasuk lah Sidin? Kalau Sidin nggak ada patah tulang. Oh, tapi kalau Sidin ini bisa kalau patah tulang? Insya Allah bisa banget. Jadi kalau misalnya Bubuan Pian yang nonton ini dan perlu bantuan, atau ya nomor telepon Pian? Oh iya, nomor telepon atau WA 0887 4471 9370. Nah, itu nomor WA dan telepon bisa langsung mengelah. Nah, jadi kalau misalnya Bubuan Pian ada penyakit atau ada terkilir keseleo gitu ya, patah tulang, nanti bisa langsung hubungi nomor itu. Stroke juga termasuk?
Insya Allah kalau stroke ada beberapa orang lah yang sudah sembuh. Wah, Insya Allah. Bisa Perantaraan aja kita nih perantaraan. Oke. Jadi bisa hubungi nomor tadi ya. Jadi kalau misalnya bisa langsung cepat hubungi Sidin supaya bisa ditangani langsung. Insya Allah. Oke. Oke. Jadi memang Pian dari keturunan dari Nini yang Nggih, dari peninian. jadi pas Pian hakuni langsung sembuh dari sakit yang awalnya memang Pian kada nggak mau ya. Gak mau, pada mau. Soalnya kita merasa enak dengan gawean-gawean kita lah sehari-hari sebagai karyawan lah, salah satu itulah. Berarti pas Pian menghakuni terus menjadi tukang urut atau pijat itu untuk kegiatan kerja seperti biasanya sudah nggak lagi. Awalnya masih sama-sama, sama-sama gawean itu sama pijat, sama terus kesininya ya udahlah pijat aja kita tekunin. Oke, berarti memang sudah menjadi profesional lah ya. Insya Allah. Oke, di depan kita ini ada beberapa barang nih, ada daun-daun, nggak ngerti sih kayak apa ini artinya dan kegunaannya seperti apa. Ada minyak juga dan ada kayu. Bisa dijelaskan nggak nih? Yang daun dulu deh. Ini daun. Ini daun itu apa? Insulin. Insulin. Ini fungsinya untuk apa? Untuk diabetes, gula darah. Diabetes, gula darah. Oke. Ini gimana cara makainya? Itu bisa ditumbuk halus-halus, dibikin kapsul bisa. Bisa juga direbus, jarang dengan banyu, bisa juga. Terus di blender. Di blender. Bagus lagi tuh, saripatinya langsung kena. Oke, berarti sama daun-daunnya ini ya? Iya. Jadi nggak perlu diperas ya? Nggak usah. Rasanya? Agak sedikit sih. Pahit. Iya, dikit-dikit. Dikit pahit. Kalau obat sih nggak apa-apa ya. Kalau pahit. Oke, ini namanya apa tadi? Sari. Ini apa tadi namanya? Ini insulin. Insulin. Nah, insulin namanya ya. Daun insulin. Nah, kalau yang ini? Itu binahung. Binahung. Daun binahung. Ini fungsinya untuk? Itu untuk lambung bisa. Bagus untuk lambung sih. Lambung. Emah. Soalnya untuk emah itu kan ada beberapa. Pertama kan emah, lambung, GORD, terus anxiety. Oke. Jadi bagus lah dikonsumsi ini binahung. Cara makainya? Bisa ditumbuk seperti tadi juga, dibikin kapsul. Oke. Di blender. Di blender bisa, direbus bisa. Oke. Berarti hampir sama kayak yang insulin tadi ya, cara makainya ya. Tapi ganjil-ganjil untuk itu dibikinnya. Ganjil-ganjil itu gimana? Kayak 3, kayak 5. Oke, anu lembarannya ya? Lembarannya. Oke, ganjil. Ini termasuk yang ini juga insulin juga, ganjil juga. Ganjil juga. Oke, siap. Kalau yang ini? Itu daun ungu. Daun ungu. Daun ungu ini fungsinya untuk? Itu untuk ambien. Ambien. Cara makainya seperti tadi juga? Tadi juga. Sama ya? Tapi kalau untuk bagian ambien itu kalau bisa di bagian biasanya kan ada macam kayak daging tuh nongol ya, di situ. Nongol itu yang timbul. Itu bagusnya ditambah pakai apa namanya lidah buaya. Dicampur. Itu untuk oles. Untuk olesnya. Iya. Untuk oles pakai lidah buaya. Kalau ini untuk diminum ya. Diminum. Oh iya benar. Daunnya untuk diminum, dikonsumsi. Kalau daun yang apa namanya kayak lendir. Iya, macam kayak daging-dagingnya itu kan. Ya. Itu yang dioleskan ya. Yang dari lidah buaya. Lidah buaya, benar. Nah, kita next ya. Nah, ini ada kayu. Karena ini ada empat buting. Kayunya sama jenisnya. Ini kayu. Sebetulnya itu bukan kayu, akar. Oh, akar. Akar kuning. Akar kuning. Gunanya untuk apa kan? Itu untuk jaga stamina. Jaga stamina. Ini termasuk untuk stamina pria nggak? Salah satu. Oh, iya. Salah satunya ya. Kalau badan-badan sering capek, pegal-pegal. Kalau meriang-meriang bisa nggak pakai? Bisa. Untuk daya tahan tubuh. Tapi paling mungkin sering dicari kalau untuk stamina pria ya. Oke, yang ini yang cuma 2 biji. Ini apa nih? Ini akar juga ya? Akar juga. Akar saluang belum. Akar saluang belum. Oh, ini untuk sakit pinggang. Ini direbus ya? Direbus akhirnya diminum. Ini ngerebusnya berapa menit? Sampai mendidih, sampai menggurak labanya.
Oke, berarti yang ini sama juga ya? Sama. Yang akar kuning ini ya? Iya. Sama. Oke. Berarti ini sampai menggurak, sampai mendidih. Dan ini bisa juga untuk pria lah. Oh, untuk pria. Oke. Para pria. Gimana? Yang kru yang di belakang belum nikah sih mereka. Nanti udah menikah ya, nanti kesini lagi. Untuk pria bisa juga ya. Oke, sip ini, sip. Nah, yang ini, yang kemarin sempat viral, yang sempat dijual di mana-mana, akar Bajaka. akar bajaka. Bukan bajaka itu kayu. Kayu kah? Oh iya. Kayu kah bajaka? Kayu kah bajaka. Oke. Kalau yang di ini dapetnya di mana kemarin? Itu di Tanjung Di kemarin. Tanjung. Dijamin asli ya ini ya. Dijamin asli. Ini kalau misalnya orang pesan sama pian bisa? Bisa. Bisa. Dan hubungi nomor tadi itu ya. Oke. Berarti ini fungsinya apa? Menggunakan caranya sama? Sama juga. Fungsinya? Untuk kanker dan banyak macam-macam penyakit lainnya. Oke ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti perlu langsung dihubungi nomor yang tadi. Nah, kemudian kita bukan kembali sih. Next ke perminyakan. Tadi kan ke akar-akaran sudah, daunan sudah, sekarang ke minyak-minyakan. Nah, yang mana ini? Yang kecil-kecil dulu ya. Nah, ini minyak apa ini? Ini untuk keseleo. Oh, keseleo. Sama seperti ini. Keseleo kayak ini. Ini kemarin kita dikasih sama guru kumtau yang ada di Dadahub. Dadahub. Ngaransidin siapa? MK Tinting. Makasih guru. Oke. Kasih guru ya. Itu berarti dioleskan, Dioleskan. tapi yang mijat pian kayak gitu. Iya. Oke. Berikutnya minyak yang agak sedang nih ukurannya. Ini sama nih, ini khusus tulang. Tulang. Kalau patah? Ya. Kalau patah, berarti ini minyak untuk itu namanya apa ini? Sama juga. Apa namanya ini? Kalau di sana tuh di Dadahub juga di baringnya. Dadahub. Dadahub. Di Dadahub. Dadahub. Untuk tulang katanya. Tulang. Oh ya, tadi yang ini dua ini namanya apa? Sama nih. Minyak. Kalau bahasa dari sana itu minyak main lah. Minyak main. Kalau yang ini dadahub. Iya, Dadahub juga. Dapatnya sama minyak main juga, tapi untuk tulang. Untuk tulang. Oh, berarti minyaknya sama tapi fungsinya berbeda. Fungsinya beda. Kalau ini untuk keseleo, kalau ini untuk tulang-tulang. Untuk tulang-tulang. Nah, kalau yang paling ganal kok? Oh, ini untuk badan-badan yang capek-capek, pegel-pegel. Ini Itu minyak untuk diurut ya? urut-urut. Urut. Itu di dalamnya ada kayak akar ya? Macam-macam akar. Oh, macam-macam. Ada berapa jenis di akarnya? Banyak sih. Banyak ya. Salah satunya ada juga daun, sini daun apa? Daun sambung nyawa. Sambung nyawa. Oke, berarti kayak racikan gitu ya? Ini ada bulu landak, Bulu landak. Oh iya benar, bulu landak. ada akar-akaran yang lain. Oke. Nah kalau yang ini kayu ini. Yang mana? Oh, bentuknya ini kah atau ini? boleh yang mana aja deh. Oh, yang ini. Yang ini warna hitam. Ini ulin manang, Ulin, kayu ulin manang. ulin manang. Oke. Ini gesan murut juga kan? Ini untuk refleksi kaki. Oh di tusuk-tusuk gitu ya? Ditusuk untuk untuk merangsang saraf-saraf kecil yang ada di kaki. Oke. Oh mantep nih. Berarti kayak terapi bukan? Iya. Kayak terapi ya. Kalau yang itu? Ini sama gunanya untuk di kaki juga, tapi ini untuk saraf-saraf yang lebih besar yang ada di kaki. Oh kalau ini lebih saraf yang kecil. Iya, saraf kecil. Kalau itu yang Besar. besar. Soalnya ini susah menembus ke bagian kecilnya. Oh iya benar. Bandingkan ini kan. Oh ya ini katanya abang punya anu ya, punya komunitas ya untuk di Banjarmasin ya. Kalau komunitas kita baru-baru aja gabung di salah satu komunitas, namanya itu komunitas tukang pijat Banjarmasin, tukang urut Banjarmasin, tukang urut Banjarmasin. Oh jadi itu di Instagram ya? Di Facebook. Di Facebook, di Instagram ada? Belum ada sih lagi. Belum ada. Berarti di Facebook tukang urut Banjarmasin. Banjarmasin. Oke. Terus nanti kalau misalnya perlu pengen tahu dan kepo-kepo bisa datangi di Facebooknya ya. Tukang urut Banjarmasin. Tukang urut Banjarmasin itu mungkin keahliannya itu macam-macam. Macam-macam juga. Ada yang pengobatan toksen, ada yang pengobatan non medis, ada yang pengobatan apa namanya ini, totok saraf, ada juga di situ. Macam-macam. Oke. Kalau misalnya
pian memijat noh, pada saat pian memijat kemudian ada nggak teknik-teknik dalam memijat, misalnya penyakit saraf ternyata tekniknya seperti ini berbeda dengan yang sakit kepala atau sakit pinggang gitu ya? Iya, karena setiap saraf beda-beda. Dari tangan aja sudah banyak titik sarafnya. Oke. Baru lagi di kaki, di badan. Jadi kalau sakit apa tekan aja di situ. Oke, berarti tekniknya beda-beda ya. Tapi kalau misalnya pian dapat teknik itu, apakah dari mimpi atau memang pas pian mengiyakan menjadi keturunan paurutan itu langsung bisa, atau belajar dulu lawan ini? Kita untuk yang titik-titik saraf itu belajar. Oh, belajar. Ikut seminar-seminar gitu. Karena pijat keturunan aja itu kan belum mengetahui sepenuhnya tentang urat-uratnya. Oke. Kalau pijat keturunan insya Allah kan tahu aja teknik-tekniknya, tapi kita perlu mengetahui titik saraf apa yang ada di badan kita. Oh, secara teorinya Teorinya, ya? iya. Oke. Tapi kalau yang dari Nini itu memang kayak dapat sertifikat dari Nini gitu ya? Dan itu. Iya gitu ya. Jadi kayak diperbolehkan untuk jadi keturunan untuk paurutan dari Nini. Memang kalau di daerah-daerah seperti di Banjarmasin memang masih kental tentang keturunan kayak gitu. Jadi memang nggak aneh sih kalau di daerah-daerah Banjarmasin. Sama kemarin tuh juga sempat dimimpiin oleh Datu Panjang yang ada di Kuwin sini. Datu Panjang? Iya, ada makam keramat, tapi jarang orang mengetahui tentang makam itu. Dekat aja dari sini. Oke. Di situ kita mimpiinnya itu dikasih rambut. Dikasih rambut, terus kata dalam mimpi itu jangan kamu ambil sendiri, bagi-bagi rambut itu. Kalau kamu ambil, kamu akan celaka. Kalau diambil semuanya, kamu akan celaka. Oh, berarti harus ngambilnya dibagi-bagi. Bagi-bagi. Berarti itu diistilahkan kita harus berbagi-bagi lah rezeki sama orang-orang. Berbagi-bagi kalau ada orang mau urut, kalau kita lagi sibuk, bagi ke tempat teman-teman yang lainnya. Itulah salah satu alasan kita gabung di komunitas. Untuk sama-sama saling berbagi. Berbagi ilmu maksudnya? Bukan berbagi ilmu, berbagi pasien-pasien. Oh. Iya. Berarti nggak pian semua yang dapat gitunya. Kalau ada pasien yang lain bisa kita kasih. Bisa dikasih sama teman-teman yang lain lagi. Oke. Itu Bang. Kalau dalam masalah memijat kan pasti sarafnya berbeda-beda. Terus tempatnya pun berbeda-beda. Itu ada nggak bagian yang paling sulit untuk saraf atau untuk bagian memijat itu? Kalau titik-titik bagian sulit itu nggak ada ya? Karena semua tuh titik saraf itu ilmu pasti namanya. Ilmu pasti itu dalam artian saraf lambung karena mungkin pindah ke saraf ginjal. Benar juga sih. Saraf untuk saraf gula, diabetes nggak bisa ke saraf kepala atau ke saraf yang lainnya. Pasti titik sarafnya di situ-situ kan mau rubah. Jadi nggak ada kesulitan untuk menemukan itu ya? Ada nggak waktu pian mau obati tapi nggak berhasil? Itu ada. Karena kan dalam urutan ini yang dicari itu ya seuratnya lah. Seurat itu paling utama. Terus keyakinan dalam diri si pasien, keyakinan bahwa dia itu insya Allah bakal sembuh. Oh, semangat dari pasien pertama, itu membantu juga ya? Membantu semangat dari pasien, membantu keyakinan untuk sembuh pun juga membantu. Karena sebenarnya penyakit itu kadang dari pikiran juga. Ya benar juga sih. Apalagi kalau banyak hutang ya. Itu sakit di dompet dan sakit di hati, sakit di kepala itu. Jadi badan ikut sakit juga ya. Awak kan sakit juga. Oke. Karena pikiran. Apa benar nggak penyakit itu memang dasarnya dari pikiran? Salah satunya. 70% dari pikiran. 70% dari pikiran. Berarti kalau lagi sakit-sakit, tarik rekening, bawa jalan-jalan. Tarik duit rekening. Oke, Bang. Kalau kan biasanya kalau ada yang kurus, ada yang gemuk pasiennya. Iya. Itu sulit nggak itu kalau menentukan sarafnya? Kan saraf itu bagian dalam kan? Bagian dalam. Kalau yang gemuk sama yang kurus itu ada perbedaan nggak? Penekanannya aja, penekanannya lebih dalam lagi. Pakai bantuan itu nggak?
Kadang pakai bantuan ini, kadang pakai tangan atau jari. Oh. Penekanannya yang lebih Lebih bertenaga ya. tenaga. Soalnya kan tuh ada lemak-lemaknya. Itu yang membuat kita perlu di Tenaga ekstra lah. tenaga ekstra. Oke, jadi memang macam-macam sih ya penyakit dan segala macam. Kalau penyakit yang sering datang ke sini, yang biasanya lapor ke Pian, itu penyakit apa biasa? Rata-rata stroke. Stroke. Terus paling enggak ya cuma kecapean, kuyuhan awak. Itu aja. Sama keseleo. Seleo. Patah tulang pernah ada juga. Patah tulang. Pernah ada juga. Tapi kebanyakan orang sih bu urut karena awak aja. Yang ada rata-rata itu juga. Karena awak itu meriang-meriang. Iya. Itu karena kecapean biasanya. Kecapean. Makanya perlu direlaksasi. Kalau misalnya pengen berurutan tuh alat-alatnya cukup ini aja kah? Cukup ini aja. Cukup ini aja. Sama minyak-minyak kan. Minyak-minyak. Oke. Oh ya, kan kemarin kita di konten sebelumnya kita pernah tentang apa namanya lintah. Nah, lintah kita ada prakteknya. Dan kalau perurutan, kalau nggak praktek nggak afdol ya. Nanti Pesan minyak sama yang lain cuma media. Jangan bertuhan lah kita sama minyak atau benda-benda ini. Oke. Cuma sebagai media aja, perantaraan. Oke. Semua cuma sebagai media. Media aja. Soalnya Maha Penyembuh Allah Ta'ala. Nah, itu quote hari ini ya. Belum kita melakukan perurutan, yang dipersiapkan apa aja itu biasanya? Enggak ada yang dipersiapkan, cuma doa aja kita. Doa aja ya? Kalau bakar-bakar dupa itu kan? Enggak ada. Oke. Bagus lagi kebakar dupa untuk wangian. Oh, fungsi untuk wangi aja ya? Sakit. Ini merah nih. Abis ini siapa diurut? Ari? Bismillah. Bagus. Ini boleh tahu nggak ini sakit pinggangnya kena apa ini ya? Kadang kelawasan duduk, kelamaan duduk tuh. Salah satu. Oke. Nah, ini salah satu kebiasaan. Kadang beberapa orang kalau ngurut itu meriga ya. Sendawa lah. Sendawa. Itu memang ada beberapa yang seperti itu. Itu nggak sengaja itu ya? Nggak sengaja. Soalnya tahan sakit. Memang sendiri keluar sendiri gitu ya? Kalau maaf nih, kalau mau urut ini kan perlu tenaga yang ekstra. Iya. Apalagi kalau ketemu yang lemak-lemak yang tebal. Iya, betul. Pakai tenaga dalam nggak? Ada ya? Sedikit lah. Oh, sedikit. Iya. Misalnya orang nggak tahan diurut, dipijat kayak tadi, itu biasanya pakai apa? Kalau Apa nggak tahan, dipaksakan tetap Enggak. diurut? Enggak ya? main santai dulu. Kita urai dulu urut-urutnya. Diurai-urai dulu, Gitu. baru di kalau langsung itu maaf. Iya. Aman. Oh ya, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kopi mana kopi? Diurai dulu, baru di kalau ditekan langsung lanjut orang. Kalau untuk pasien pian ini, untuk yang diurut itu perempuan laki atau Iya. laki-laki aja? Perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua lansia. Orang tua dan lansia itu udah masuk semua ya. Dan oh ya, untuk tarif. Ini biasanya kan kita nanyain tarif supaya nggak kelupaan di kantong. Itu biasanya berapa? Soalnya kita menjaga amanah dari nenek.
Dari nenek pun tidak pernah masang tarif sama orang. Ya ulun pun gak ada pernah masang tarif. Tanpa tarif, Tanpa. tarif sukarela orang aja membari kita Oke. Itu memang udah syarat dari dari nenek. nenek. Pesan dari nenek. Padahal banyak orang menyarankan agar pasang tarif sekian. Tapi namanya amanah ya tetap kita jaga tanpa tarif sukarela. Sukarela. Tapi kalau mengasih lebih ada nggak? Pernah nggak orang? Banyak. Banyak. Yang Bahkan dari di luar luar dari ekspektasi pian Iya. duitnya. Oke. Orang merasakan sendiri kan bagaimana perubahan-perubahannya. Biar Allah Ta'ala yang menggerakkan hati dia. Oke. Kalau kan tadi kan waktu burutan tadi praktek, pian ada meriga tuh. Itu efek sampingnya memang meriga ya. Iya, Selain meriga apa lagi? meriga kecuali kalau mencabut angin. Cabut Memang angin. ada sampai tertangis, terpancar banyak mata. Oh tanpa Tanpa disadari. tanpa sadar. Itu memang air matanya Iya, keluar keluar. sendiri. Gak tahu kenapa. Oh iya tadi Pian ada juga cerita katanya Pian kalau lagi melakukan urutan yang berat itu tenaga aura Pian lagi negatif ya? Ada ya? Kalau untuk penyakit berat, Itu seperti apa itu penyakitnya? kadang kayak penyakit medis lah. Oh Kita nggak tahu juga kan di badan orang ini kan ada non medisnya atau apa, ada aura apanya kan kita nggak tahu. habis itu Pian serap yang negatifnya, Pian buang. Buang, kadang di air, kadang di tanaman. Oh tanaman. Itu untuk penyakit yang berat lah. Kalau penyakit yang biasa-biasa aja, insya Allah Tahan aja Pian. Itu kalau misalnya Pian sandang sorangan lah. Pian terima sendiri kalau misalnya nggak berat. Nggak Kalau yang berat memang Pian harus. Oke, ini maaf nih. Biasanya kan kalau hal-hal yang seperti ini pasti ada mistis-mistisnya. Itu memang ada keturunan untuk menjaga binatang yang tidak terlihat nggak? Dulu memang ada. Dulu ada. Dulu memang ada, tapi udah diputus sama ayah, sama abah. Sama abah. Kenapa itu? Karena kata abah, ya cukup dari pedatuan-pedatuan kita lah sudah. Oke. Cukup dari pedatuan-pedatuan kita. Anak cucu kalau bisa jangan dulu. Berarti cukup dari pedatuan aja. Pedatuan aja. Jadi Pian cuma menerima untuk peururatan aja. Oh, tadi kalau Nini Sidin dia nggak bisa untuk patah tulang, tapi bisa untuk membantu melahirkan. Tapi kalau Sidin nggak bisa untuk membantu melahirkan, tapi kalau patah tulang Insya Allah bisa. Berarti ada kelebihannya sendiri-sendiri. Yang kalau misalnya tadi Pian ada cerita yang non medis. Nah, non medis itu seperti apa biasanya? Kadang kayak apa penyakit yang susah untuk disembuhkan. Contohnya? Ya penyakit apa namanya itu, sering nggak sadar diri. Pingsan. Ada maksudnya kayak orang-orang kerasukan atau apa. Oh, tiba-tiba kerasukan. Iya, banyak lah itu. Bahkan ada yang kita urut sekali baru kita pegang seperti ini, ada yang langsung kerasukan. Oke. Ya itu mana tuh, capek membuanginnya baru capek ngejatinnya, di double. Tapi itu sembuh. Alhamdulillah ada yang sembuh. Itu memang kiriman dari orang ya, kebanyakan. Kadang rata-rata Rata-rata. Kayak kerasukan ya gitu. kerasukan, ada sampai muntah, bahkan ada yang sampai aku pengen membunuh si dia, mau bunuh dia, apalah macam-macam. Berarti itu Pian mengobatinya tuh gimana caranya? Pakai ilmu yang tidak ilmu lagi. Pakai pakai tenaga dalam juga kah? Atau Ada ayat-ayat lah. ada ayat-ayat yang Pian bacakan? Iya, ada ayat-ayat. Pian anukan ke pasien. Itu muntah juga nggak efeknya? Muntah. Keluar Karena ada yang warna hitam. muntahnya. Iya. Keluar paku nggak kayak sejenis kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Jadi bahasanya jadi macam-macam ya. Jadi kalau Pian ada sesuatu yang tidak oke di badan, kayak isolasi ini bisa aja ngebantu. Oke, kalau misalnya orang yang ciri-ciri terkena sesuatu yang tidak terlihat itu, apa ada secara fisik nggak? Rata-rata dari batis, dari kaki. Kaki kadang dingin. Kaki dingin, oh ini kaki dingin juga. Terus kalau kita tekan di jempolnya dia merasa kesakitan. Kadang ada. Di sela-sela jempol kaki.
Jadi kalau dia kesakitan bisa kemungkinan besar dia kerasukan. Sama dari wajah kelihatan kayak pucat lah. Tatapan kosong. Itu pasti. Pasti deh. Tatapan kosong. Oh ya, Sidin ini selain yang belajar yang mungkin bisa dikatakan jadul ya kalau ilmu urutan kayak gini ya. Tapi Sidin ada juga belajar modern, bekam. Nah, bekam. Itu pian belajarnya kapan tuh? Itu belajarnya baru beberapa tahunnya aja. Oke. Beberapa tahunnya aja yang baru belajar. Soalnya pas Sebastian pada ya kayaknya sekalian sama bekam. Oke, membuang darah. Membuang kotor darah ya? toksin-toksinnya itu. Darah kotor. Kalau kepikiran mau nambah bekam. Oke. Itu kalau secara anunya sama nggak? Cara-caranya maksudnya ini urat-uratnya yang pian dapat sama yang pian dapat di bekam. Cara-caranya itu. Tekniknya itu di anatomi tubuh. Anatomi tubuh kadang ada titik-titik sarafnya di bagian belakang. Titik sunnah pastinya dulu. Titik sunnah. Titik sunnah pasti dulu itu 3. Titik sunnah 1, 2, 3. Itu pasti sunnah. Terus cari lagi penyakitnya lambung apa di sebelah kiri, ambil sini. Terus kalau untuk apa namanya, paru-paru, ambil begini paru-paru. Oke, nanti kalau mau prakteknya langsung, nanti beban pian aja datang ke sini, langsung coba langsung bekam. Oke, satu lagi, kan ini di bekam ini terus di masa di peurutan yang pian dapat dari Nini, kemudian pian belajar, itu pasien-pasiennya datangnya dari mana aja? Pertama kita ada promo di media sosial. Terus di offline, terus dari teman ke teman, dari mulut ke mulut lah. Itu dari daerah mana aja yang datang biasanya? Daerah Banjar. Ya, tapi pernah kita diundang sampai ke Sungai Danau. Terus ke Sampanahan. Pian datang ke sana? Iya. Oke. Terus dari Samarinda ke sini? Pernah ada orang dari Samarinda sini, terus kita mau diajak ke sana. Samarinda. Oke, itu penyakitnya apa kemarin? Itu kemarin tuh untuk kolesterol dan asam urat. Kalau misalnya orang mau belajar lawan pian, misalnya orang pengen mau belajar lawan pian untuk ilmu pijat, kayak teknik-teknik pijat kayak gini, itu bisa nggak belajar lawan pian? Ya kita terbuka aja untuk ilmu, kita saling berbagi aja. Oke, sip ya. Saling berbagi. Jadi bisa aja nanti mau pijat langsung bisa datang ke sini. Terus kalau mau belajar ilmu atau pengen tahu-tahu informasi tentang pijat-pijat, bisa aja datang ke sini ya. Tapi kalau untuk cari duit gimana? Masing-masing lah itu. Oke, terima kasih Mang lah. Iya. Oke, terima kasih sudah datang di channel kami dan terima kasih untuk ilmunya, dan semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan kalau misalnya nanti ada sesuatu yang perlu Sidin bantu, bisa hubungi nomor yang tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.